Pemirsa, pemerintah terus berupaya untuk menekan utang demi menjaga kesehatan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Dan hal ini sejalan dengan daya tahan penerimaan negara yang makin kuat dalam menopang belanja negara dan juga optimisme pemulihan ekonomi nasional. Sampai dengan pembiayaan mencapai 621,9 triliun atau 61,8%. Ini mengalami penurunan 20,7% dibandingkan tahun lalu. Ini artinya apa? APBN kita mengalami konsolidasi. Artinya defisitnya menurun dan pembiayaan utang juga mengalami penurunan. Dan penurunannya sangat tajam. Ini berarti sesuai dengan target ingin menyehatkan kembali APBN kita sesudah kita bekerja luar biasa keras. Pemerintah hingga kini terus berupaya menekan penerbitan surat utang negara demi menjaga anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tetap sehat. Langkah ini didorong oleh semakin kuatnya daya tahan penerimaan negara dalam menopang belanja negara serta optimisme terhadap laju pemulihan ekonomi nasional. Realisasi pembiayaan utang hingga akhir September 2021 mencapai 647,2 triliun rupiah. Angka ini turun jauh hingga 20,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 810 triliun rupiah. Realisasi pembiayaan utang sudah mencapai 55% dari target pagu dalam APBN 1.177,4 triliun rupiah. Pembiayaan utang berasal dari penerbitan surat berharga negara atau SBN neto 666,7 triliun, turun 15,7% secara tahunan atau year on year. Angka tersebut setara dengan 55,2% terhadap target APBN sebesar 1.207,3 triliun rupiah. Lantas dari mana pemerintah mencari sumber pembiayaan APBN bila penerbitan surat utang terus ditekan? Simak pembahasan lengkapnya sesaat lagi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya, pemerintah tekan utang demi APBN sehat, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Kerianto, pengamat ekonomi. Halo, selamat pagi menjelang siang ini, Pak Rian. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Pak. Amin, sehat selalu ya. Ya, terima kasih juga atas waktunya. Ini terus berupaya nampaknya pemerintah untuk menekan utang kita begitu. Apakah memang ini karena APBN-nya kita sudah sehat atau bagaimana? Ini kalau dari pengamatan Pak Rian sendiri bagaimana untuk kondisi APBN kita saat ini? Berdasarkan preskon dari Kementerian Keuangan minggu lalu, yang kebetulan saya juga ikutin, tercapture di situ bahwa perjalanan APBN tahun 2021 ini masih on the track dari dua sisi. Satu sisi adalah sisi belanja pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, maupun dari sisi sisi revenue atau penerimaan. Nah, salah satu sumber utama penerimaan kita adalah memang dari pajak. Nah, banyak kalangan yang mengkhawatirkan bahwa mungkin ada potensi penerimaan dari pajak akan tertekan seiring dengan perlambatan pemulihan ekonomi yang sedang terjadi saat ini, karena ya kita akui efek daripada pandemi COVID-19 ini. Tapi dari spirit yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan waktu itu, saya meyakini bahwa sampai akhir tahun ini perjalanan APBN kita dari sisi penerimaan maupun belanjanya masih akan sesuai dengan schedule. Dan saat ini kita sudah masuk di kuartal 4 ya, kuartal 4, mudah-mudahan dua sisi ini akan betul-betul dapat di manage dengan baik sehingga credibility daripada APBN kita bisa kita yakini. Itu Mas Pras. Masih tetap bisa kita jaga begitu ya Pak Rian. Baik, tapi di sisi lain kan kita juga memang perlu utang nih untuk menjaga defisit APBN, juga untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan lain-lain begitu yang memang masih belum bisa disupport dari sisi penerimaannya untuk APBN kita ini Pak Rian. Betul. Jadi memang salah satu sumber penerimaan yang utama tadi saya bilang itu dari pajak. Kemudian ada sumber lainnya lagi
yaitu yang namanya pendapatan negara bukan pajak, Yes. ya, atau PNBP. Ada satu lagi, cuman porsinya kecil, itu kita kenal dengan istilah hibah, ya kan? Yeah. Nah, di luar itu maka di struktur atau komposisi APBN kita di kolom E, ya, kolom E itu selalu ada namanya pembiayaan. Dulu namanya utang, sekarang dikonversi namanya menjadi pembiayaan atau financing. Nah, terjemahan lain daripada pembiayaan adalah utang, ya. Cuman batasan atau pemahaman utang ini jangan kita secara naif kita berpikir, wah, pemerintah utang nih, utang kepada kepada lender atau kreditur. Utangnya itu ada yang sifatnya direct, yaitu misalnya Indonesia utang dengan IMF, utang dengan World Bank atau dengan international institution yang lain. Yeah. Tapi juga ada utang yang sifatnya melalui penjualan surat utang. Yang kita kenal ada surat berharga negara atau surat utang negara. Wujudnya pun variatif, ada suku, ada kemudian misalnya obligasi retail Indonesia atau ORI dan sebagainya. Di mana surat utang pemerintah itu dibeli baik oleh investor institusi domestik maupun asing maupun oleh investor-investor individu. Nah, disitulah negara ini atau pemerintah kita ini berutang kepada investor. Nah, itu juga masuk kategori utang. Maka kita kembali, batasan utang itu harus kita pahami dengan baik, tidak melulu atau tidak semata-mata seolah kita hanya sekedar menengadahkan tangan kemudian ada orang meminjami. Tidak seperti itu. Nah, poin penting juga adalah bahwa di setiap penyusunan APBN, Mas Pras, itu selalu diadres mengenai alokasi financing atau pembiayaan ini. Artinya apa? Artinya pemerintah sadar bahwa kalau hanya mengandalkan sumber penerimaan dari dalam negeri, apakah itu dari hasil pajak, kemudian ada cukai, maupun yang lainnya, itu nggak cukup. Makalah dibuka opsi yaitu financing melalui jalur utang. Itu struktur fiskal kita seperti itu, Mas Pras. Baik, tapi kalau kondisi yang diambil saat ini oleh pemerintah begitu menjadi sinyal, apakah lebih percaya diri nih saat ini pemerintah dengan penerimaan negara kita dalam APBN? Saya itu membaca gestur ya, Mas Pras, ya. Ketika Bu Menteri Keuangan beserta jajarannya melakukan diskusi dengan kita, itu kelihatan sekali confidence-nya, dan itu memberikan kita convincing atau keyakinan bahwa pemerintah kita bisa memanage ya debt ini atau utang ini dengan sebaik-baiknya. Yang penting adalah beberapa adjektif harus dikedepankan. Misalnya credibility dari utang, ya. Kemudian transparansi daripada pemanfaat utang itu. Yang ketiga, bahwa penggunaan utang itu betul-betul dikontrol, ya, dikendalikan dengan baik, diawasi. Nah, mekanisme ini sudah berjalan, di mana penggunaan daripada budget ini secara langsung bisa diawasi oleh DPR kita melalui Komisi 11, tahu saya, juga publik termasuk kita bisa ikut ngawasi dan memberikan feedback atau umpan balik, masukan sekiranya di dalam penggunaan fiskal atau budget itu mungkin belum optimal. Saya kira pemerintah terbuka untuk menerima input-input dari kita. Itu yang perlu dijaga, berarti kredibilitasnya, kemudian transparansi dari penggunaan APBN dan juga dari sisi penggunaan dan pengawasannya begitu yang memang harus ketat juga begitu, mengingat memang dari sisi penerimaan yang juga terbatas, jadi kita harus benar-benar memanfaatkannya dengan optimal begitu ya, Pak Aryan. Tapi di sisi lain ini, realisasi dari penerimaan SBN, surat berharga negara, kalau data yang sudah saya himpun per September 2021 ini sekitar 55,2% dari targetnya yang cukup besar, 1.207,3 triliun. Bahkan ini minus sekitar 15,7% secara year on year dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berarti ini sejalan dong dengan tadi yang seperti pernyataan Bu Sri Mulyani bahwa kita untuk menjaga APBN tetap sehat, yaitu dengan mengurangi utang. Varian. Ini seperti apa sih korelasinya begitu? Jadi gini, tafsiran daripada mengurangi utang itu artinya di dalam kita mengelola utang itu harus betul-betul efisien dan efektif. Nah, ketika kita sudah menahan diri untuk tidak berutang, maka tentu pemikiran dari pemerintah itu berpikir cerdas bagaimana menutup agar defisit daripada fiskal atau APBN kita tidak melebar sesuai dengan yang sudah ditetapkan antara badan anggaran bersama dengan pemerintah. Nah, salah satu solusi yang ditempuh, ya, setahu saya itu adalah menggunakan jalur pajak.
atau tax. Di situ akan muncul beberapa variasi atau varian PMK peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan perpajakan yang memberikan spirit ya wajib pajak atau pembayar pajak disiplin memenuhi kewajibannya sekaligus tetap tetap mengelola menjalankan kegiatan usahanya. Yang kemudian yang kedua, selalu pemerintah melalui Menteri Keuangan menyampaikan bahwa efektivitas daripada penggunaan budget itu dilakukan dengan apa? Refocusing. Nah, terjemahan refocusing itu menarik, yaitu apa? Refocusing bisa dimaknai, ada realokasi, yaitu pemanfaatan anggaran ke sektor-sektor ya yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan saat ini. Yang saat ini jelas ada dua menurut saya. Satu di sektor kesehatan, ya karena kita sedang menggumuli pandemi COVID-19 ini. Yang kedua di sisi apa? Social protection atau perlindungan sosial. Jangan lupa Mas Pras, banyak masyarakat kita yang terpukul karena pandemi COVID sehingga mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian dan sebagainya. Nah, mereka ini yang menjadi target sasaran oleh pemerintah untuk memperoleh apa? Yaitu yang namanya budget perlindungan sosial. Bentuknya bisa bansos, bisa bantuan-bantuan usaha yang lain dan sebagainya. Nah, itu yang kalau kita lihat di realisasi serapan anggaran di program pemulihan ekonomi nasional, serapan di perlindungan sosial cukup tinggi, ya bahkan mungkin tertinggi. Selain untuk yang UMKM ya, UMKM juga saya lihat bersama dengan koperasi juga serapannya cukup tinggi gitu. Baik, Pak Rian, menarik. Kalau bicara mengenai upaya menekan utang, tapi Anda katakan juga ini sejalan dengan upaya menjaga APBN sehat. Tapi di sisi lain kan penerimaan ini masih menjadi tanda tanya juga. Di satu sisi shortfall, kemudian penerimaan negara juga berkurang dengan adanya beragam stimulus yang diberikan pemerintah untuk sejumlah industri. Entah itu otomotif, properti, dan lain-lain. Begitu. Anda melihat bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan? Inilah seninya bagaimana pemerintah memanage budget atau fiskal. Tapi yang ingin saya sampaikan Mas Pras bahwa defisit APBN atau defisit fiskal kita itu yang sudah ditetapkan boleh melampaui angka 3% dari total PDB itu sebetulnya dibandingkan dengan negara-negara lain kita itu nggak seberapanya ya. Perbandingan stimulus fiskal di masa pandemi, Indonesia itu kurang lebihnya 4,5% terhadap total PDB kita. Ya, bandingkan dengan Jepang itu yang angkanya 28,6% terhadap total PDB. India lebih besar, 16,4% terhadap total PDB. Bahkan artinya kita tidak terlalu boros ya di dalam kita memperlebar defisit fiskal kita. Tapi masih dalam koridor yaitu kurang lebihnya 4,5%. Which is ini masih dalam responsibility pemerintah yang diakomodasi oleh badan anggaran, yaitu kita boleh melampaui angka 3%, cuma tidak boleh melampaui kurang lebih kalau nggak salah angkanya 6%-an. Nah, di titik ini Mas Pras yang ingin saya sampaikan, pemerintah memang harus fokus bagaimana memanage sisi pengeluaran atau belanja dengan sisi penerimaan. Yang penting belanjanya itu adalah bersifat produktif. Apa itu definisi produktif? Yaitu menghasilkan. Sehingga ketika belanja itu dilakukan, maka akan muncul income atau revenue di sisi penerimaan negara. Nah, itulah yang bentuknya bisa dari pajak, bisa dari bea, bisa dari cukai, maupun satu lagi yang tadi saya sebut, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Itu juga banyak. Saatnya kita akan sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan proyeksi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat dari sisi persentasenya begitu ya secara tahunan. Ya, pada kuartal 1 di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tercatat negatif begitu. Ini juga masih melanjutkan dari pelemahan yang terjadi akibat pandemi di tahun 2020 meskipun arahnya semakin membaik untuk laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lonjakan cukup signifikan terjadi pada kuartal kedua di tahun ini hingga 7%-an, kemudian di kuartal ketiga tahun 2021 ada sedikit tekanan, ini proyeksi sekitar 4,5%. Adapun outlook dari Kementerian Keuangan sendiri untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 4% atau year on year begitu ya pertumbuhannya untuk ekonomi Indonesia. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana dengan proyeksi ekonomi dunia ini dari Lembaga Keuangan Dunia IMF di tahun 2021 proyeksinya 5,9%, OECD 5,7%, World Bank 5,6%. Sementara di tahun 2022 kita lihat proyeksinya rata-rata
mengalami penurunan. Untuk IMF 4,9%, OECD 4,5%, World Bank-nya 4,3%. Lanjut, kita akan lihat dari sisi risiko perekonomian global apa saja yang perlu dicermati. Ya, dari sisi Amerika Serikat ada tapering off dan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika, debt limit atau ceiling. Kemudian di wilayah Eropa tapering off juga dari Bank Sentral Eropa dan Inggris, serta dampak Brexit pada labor shortage dan juga gangguan lainnya. Dan selanjutnya dari Tiongkok, risiko gagal bayar Evergrande juga masih perlu dicermati. Kemudian perlambatan ekonomi jangka menengah di Tiongkok. Adapun dari sisi komoditas, kenaikan harga komoditas energi, kelangkaan input, kenaikan upah dan juga biaya shipping yang juga ini masih mengalami lonjakan, adanya naiknya producer price dan juga risiko stagflasi. Baik, demikian update dari beberapa infografik yang akan kita konfirmasi bersama dengan Bapak Rian Kerianto. Ya, Pak Rian, kita akan lanjutkan kembali. Sebelum tadi menjawab pertanyaan yang tertunda Pak Rian terkait dengan surat utang negara kita. Menurut Anda apakah ini menjadi salah satu sinyalkah? Apakah memang surat utang kita akhirnya tidak terlalu dilirik oleh investor baik domestik maupun dari luar negeri? Atau memang ini strategi pemerintah juga untuk mengurangi aktivitas utang kita begitu untuk membiayai APBN, Pak Rian? Yang saya lihat ada strategi yang bagus dari pemerintah, yaitu mengurangi ownership atau kepemilikan surat utang negara kita itu dari non-resident investor atau investor asing, tapi dimigrasikan atau dialihkan ke domestic investor. Makanya kita banyak lihat beberapa institusi seperti dana pensiun, bahkan individual investor termasuk investor milenial sekarang juga mulai berani masuk ke ranah instrumen-instrumen investasi berpendapatan tetap seperti obligasi pemerintah ini. Nah, itu menarik. Dengan kita mengurangi porsi non-resident investor di surat utang negara kita, maka kalau di sisi eksternalnya ada shock, ada pressure, maka stability daripada sektor keuangan kita relatif terjaga. Itu positifnya. Yang kedua, kita bisa melakukan semacam diversifikasi penggalian potensi investor domestik yang mungkin selama ini hanya mengenal terhadap instrumen-instrumen konvensional, katakanlah produk-produk tabungan, ya, produk-produk perbankan maksud saya, kemudian equity atau saham. Tapi ini ada varian lain yang bisa menjadi sumber investasi bagi pemilik capital di dalam negeri. Sekaligus, Mas Pras, untuk juga dilakukan yang kita kenal dengan istilah financial deepening. Pendalaman pasar keuangan itu penting, produknya ada, instrumennya ada, investornya juga ada. Jadi ini dari sisi pasarnya juga tercapai dan dari sisi kepentingan pemerintah juga tercapai. Nah, kemudian kepentingan non-resident tadi yang masih cukup besar itu juga memberikan konfirmasi bahwa surat utang kita itu masih dikonvinsi ya, masih dipercaya oleh foreign investor, oleh non-resident investor. Nah, ini penting agar surat utang kita masih ada di global orbitnya investor asing. Ini memberikan konfirmasi ulang bahwa kita nggak jelek-jelek amat dibandingkan dengan peer kita. Katakanlah surat utang dari Thailand, dari Malaysia maupun dari negara-negara peer kita yang lain. Itu Mas Pras. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini, apakah akhirnya buyer dari domestik begitu yang akhirnya disasar oleh pemerintah? Karena kita tahu juga ada burden sharing antara Bank Indonesia. Ini apakah menjadi salah satu solusinya, Pak Rian? Itu cerita lain. Pertama saya ingin sampaikan, soal burden sharing itu adalah memang suatu solusi politik yang harus ditempuh ketika pemerintah bersama dengan Bank Sentral, yaitu BI, sama-sama kooperatif untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini, baik dari sisi ekonomi maupun sisi kesehatan. Makanya muncul waktu itu Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian dikonversi menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 ini. Di mana salah satu keputusan politiknya adalah surat berharga negara dalam persentase tertentu, dalam porsi tertentu boleh dibeli oleh Bank Indonesia. Ya, dulu Bank Indonesia hanya boleh membeli surat berharga negara itu di secondary market. Nah, dengan adanya Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 ini, Bank Indonesia sebagai central bank boleh melakukan pembelian atau bertindak sebagai standby buyer ya untuk setiap instrumen SBN. Nah, sisi lain
pemerintah juga ingin edukasi pemilik dana di dalam negeri untuk ayo Anda juga punya hak ya, punya fasilitas untuk memiliki instrumen surat berharga negara ini. Nah, ini juga wujud daripada tanggung jawab setiap citizen, setiap warga negara untuk membantu pemerintahnya melalui apa? Melalui pembelian surat utangnya itu. Dan itu sangat bagus. Dan ini Mas Pras, ini menjadi tren ya atau trendy di beberapa negara. Kita lihat Jepang, kemudian Malaysia, Korea, itu sudah banyak sekali menggali sumber-sumber investasi domestiknya itu dari dalam negeri ya, dengan pelan-pelan mengurangi porsi non-resident investornya. Oke, Dan, kalau itu bicara mengenai kondisi dari pembiayaan APBN, lantas bagaimana dengan optimisme dari laju pertumbuhan ekonomi? Karena ini kan juga ada relasi yang cukup kuat apabila pertumbuhan ekonomi kita terjaga, bahkan dari sisi penerimaan untuk APBN pun juga akan ikut terjaga begitu ya Pak Rian. Lantas bagaimana nih? Kira-kira idealnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa menjaga bahwa APBN kita tetap sehat? Saya kira rumus yang diterapkan oleh pemerintah sudah on the track, yaitu apa? Jangan sampai tingkat konsumsi masyarakat atau kita katakan istilah konsumsi rumah tangga itu sampai jatuh dramatis, rata-rata annual growth-nya itu jangan sampai jatuh di bawah 5%. Karena kunci untuk pertumbuhan ekonomi kita yang memang strukturnya adalah ditopang sebesar kurang lebih 60% oleh konsumsi rumah tangga, maka daya beli masyarakat jangan sampai jatuh. Nah, oleh karena itu yang namanya perlindungan sosial tadi itu penting untuk masyarakat bisa berkonsumsi. Nah, satu. Yang kedua, government spending juga harus tetap bisa ditingkatkan ya. Ketika konsumsi rumah tangga tetap stabil, ya tumbuh di atas 5%, maka belanja negara, belanja pemerintah di pusat dan daerah juga harus dikencangkan. Ini untuk membalans dua striker ibaratnya untuk bisa mendorong pertumbuhan kita tahun ini full year, mudah-mudahan bisa di atas 4% ya. Saya lihat Mas Pras, beberapa lembaga internasional itu memforecast ekonomi growth kita tahun itu antara 3,5 sampai 4%. Yes. Which is itu kan skenario yang pesimis menurut mereka. Nah, kita punya beberapa kunci atau kartu truf, yaitu apa? Vaksinasi kita berjalan dengan bagus, tingkat fatality rate-nya jauh di bawah threshold-nya WHO, kemudian angka kematian juga semakin berkurang, bed occupancy rate-nya atau bornya juga sudah mulai rendah sekali, dan tingkat mobility daripada masyarakat sudah mulai bergerak. Kita sudah menuju ke level normal seperti masa sebelum pandemi, tapi tetap ya dengan kewaspadaan yang tinggi. Nah, dengan mobilitas ini plus vaksinasi yang masif tadi Mas Pras, saya yakin di kuartal 3 ini yang baru nanti tanggal 5 November akan diumumkan oleh BPS, mungkin kita bisa growth ya. Titik tengahnya itu antara 4%, ya 4 sampai 4,5%. Nah, itu menjadi bantalan untuk kita di kuartal 4 mudah-mudahan lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan lebih baik lagi sehingga secara annually tahun ini kita bisa tumbuh paling tidak antara 4 sampai 4,5%. Which is itu not too bad, ya, not too bad dibanding dengan peer kita gitu. Oke, berarti masih sejalan juga dengan strategi ataupun target dari pemerintah sekitar 4%-an di tahun 2021 ini. Baik, Pak Rian, terima kasih banyak Pak atas insight yang menarik begitu bagaimana ini kondisi ekonomi Indonesia di tengah penerimaan negara yang juga sudah mulai membaik, tapi di satu sisi kita juga menjaga APBN tetap sehat dengan mengurangi ataupun membatasi dari penerbitan surat utang begitu. Pak Rian, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, stay healthy. Terima kasih juga. Terima kasih juga Mas Pras.